Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio PR FM. Saat ini kita tengah berada di Jalan Asia Afrika Kota Bandung ya. Dan kembali lagi dalam podcast Kisah Persib di channel YouTube Radio PR FM Bandung. Nah saat ini saya Yusuf Ansori juga sudah bersama dengan dua teman-teman saya nih sebetulnya ya, para pecinta sepak bola. Ada Kang Riko, apa kabar Kang Riko? Alhamdulillah Kang Yusuf. Baik ya, Sedang menanti final Piala Dunia sekarang Pak. Oh ada. Euforia Piala Dunia ngedukung siapa? Pokoknya yang penting siapapun yang penting jangan Argentina. nah ulah Argentina. Karena masa ada back to back, apa nggak seru back to back? Teramainya. Teramai kalau Persib boleh back to back. Uy. Ini mah kan Piala Dunia harus prestisius gitu kan? Asik. Tapi kan bakal nontonnya finalnya lawan Spanyol. Harus nonton itu. Oke, siap. Dan ada juga Kang Isal. Apa kabar Kang Isal? Alhamdulillah baik Kang Ucup. Baik ya. Baik, Jadi edisi Kisah Persib saat ini suasana barunya teman-teman. Suasana baru setelah vakum ya. Setelah kita vakum berapa purnama gitu. Karena kita sibuk ya di sini. Sibuk kemarin ngurusin itu apa? Kemarin itu non ya Asia Afrika Festival. Ya, terus Konvoy Persib oke. Dan kita akan kembali membahas soal Persib Bandung yang saat ini sedang memulai persiapan ya menjelang musim baru 2026. Mengingat Persib juga saat ini bersatu sebagai juara bertahan ya. Soal musim kemarin kita alhamdulillah menjabat gelar hat-trick ya, satu-satunya tim di Indonesia yang menjabat hat-trick ya sepanjang sejarah. Liga ya, sepanjang sejarah Liga ya. Liga profesional. Ya, sepanjang Liga profesional Persib ini menjadi satu-satunya tim yang mencetak hat-trick. Nah, ini tentunya menyambut musim baru, banyak sekali perubahan yang terjadi di tubuh Persib ya, mulai dari pergantian di posisi pelatih kepala begitu ya, dan juga beberapa pemain andalan yang memilih untuk hengkang begitu. Yang terbaru kan kemarin Fran Putros ya. Putros si anak Piala Dunia ya. Nah ini menurut teman-teman nih, mungkin juga Bobotoh yang nonton di YouTube-nya PRFM. Bagaimana nih kalau dari Kang Riko sendiri melihat kans Persib di musim depan ini, mengingat kan pasti mempertahankan gelar juara itu sulit dibandingkan meraihnya nih. Gimana menurut Anda kok? Betul, mungkin yang pertama kita di musim baru ini kan berbeda pelatih ya, berbeda nahkoda gitu. Jadi kita mungkin ibaratnya walaupun Igor Tolik masih beberapa 3 tahun kemarin ya menjadi asisten Bojan Hodak, tapi mungkin dari segi permainan bakal ada sedikit perubahan gitu. Yeah. Di sisi lain dengan datangnya beberapa pemain baru gitu, itu pasti akan membuat Igor Tolik juga menyesuaikan dengan kondisi kekuatan yang baru mungkin ya. Benar. Jadi mungkin untuk musim baru ini kita akan lihat seperti akan ada struggle di awal-awal musim kayak musim kemarin. Tapi mungkin kalau kita ini juga masih menjadi PR ya untuk Igor Tolik, dan juga mungkin kita belum tahu bagaimana kemampuan Igor Tolik mungkin selama 1 musim gitu. Karena kan kemarin posisinya sebagai asisten pelatih gitu ya. Pasti akan sulit berbeda gitu. Oke, baik. Nah kalau ente gimana Sal lihat sekarang Persib di bawah nakoda Igor Tolik yang musim lalu kan Igor ini berperan sebagai asisten pelatih ya, dan sekarang dia dipercaya untuk menjadi pelatih kepala nih Sal. Ya mungkin sebelum ke situ musim ini akan lebih menarik ya menurut saya di Liga Indonesia gitu. Secara kita lihatlah musim kemarin pun begitu sulit ya Persib meraih juara. Setiap klub pasti nggak akan ingin lah gitu Persib D apalagi mungkin musim sekarang gitu ya. Nah kita patut ditunggu nih strategi Igor Tolik yang walaupun beberapa tahun ke belakang gitu ada jadi asistennya Bojan, cuman kan setiap pelatih kepala punya strategi dan ramuannya masing-masing ya. Iya benar. Kemarin gitu kita lihat si di bawah asuhan Bojan gitu kita kuat di sisi pertahanan gitu. Betul. Apakah musim ini akan kita kuat di sisi penyerangan gitu? Seperti kita ketahui kan banyak juga pemain-pemain yang direkrut bahkan kebanyakan di sisi penyerangan ya. Iya, betul. Tapi kan kalau lihat rekam jejak Igor Tolik sebetulnya musim kemarin juga kan beberapa kali ya memimpin Persibnya, termasuk kemenangan emosional dramatis ketika kita menang lawan Makassar 2-1. Ini mungkin jadi modalnya buat Igor untuk menata musim depan kok. Iya. Betul, itu pasti jadi modal. Yang pertama itu kan membuat dia percaya diri mungkin ya. Tapi kita juga harus lihat karena tantangan antara musim ini dan musim kemarin kan beda ya. Lawannya siapa pasti beda, pemain-pemainnya klub lain pasti beda gitu. Jadi nanti mungkin ini menjadi tantangan berat bagi Igor Tolik gitu ya.
Tapi bermodal pengalaman musim kamari, pasti seenggaknya itu jadi modalnya soalnya. Ada ada modal lah modal. gitu ya. Bahwanya main di Liga Indonesia kumaha, main di Asia kumaha gitu kan. Betul. Strategi-strateginya yang patut kita tunggu lah gitu nya. Tapi tepat sih manajemen ayeuna nunjuk Igor sebagai suksesor Bojan. Lamun cuk urang nya, ini langkah yang tepat cuk. Karena gini, Igor sudah berada di tim ini sudah 3 musim ya? 3. 2 musim ya? Ya, 2 dua. musim. Ya. Sudah tahu culture-nya kayak gimana gitu. ya. Ruang ganti situasinya seperti apa gitu. Ya. Setidaknya teu hese teuing teu nol teuing untuk nol teuing. melakukan pendekatan lah Iya, gitu. Dan satu lagi, ini adalah salah satu cara mungkin ya dari manajemen Persib untuk meminimalisir konflik. Benar. Konflik ayeuna mun misalkan nunjuk pelatih anyar belum sama sekali menangani Persib dan belum tahu lah kulturnanya kumaha. kulturnya bagaimana gitu. Akan lebih struggle lagi menurut saya sih gitu. Jadi harapan nama mungkin manajemen ini ketika menunjuk Igor teh bisa menularkan mental juaranya koknya Dari musim musim kemarinnya kemarin, gitu. betul. Ente emang melihat dari sisi situ tuh. Kalau dari sisi mental juara mungkin bisa ya, tapi kalau soal tantangan pasti berbeda dengan musim kemarin gitu. Iya. Tapi mungkin nanti kan Bojan Hodak juga masih memantau ya kayaknya masih bisa Iya kan? konsultasi kan sebagai konsultan ya kalau Iya, nggak salah betul. ya di Persib itu. Mungkin dia juga masih terbuka kepada Igor untuk sharing atau untuk berbagi pendapat tentang kompetensi bagaimana gitu. Jadi kita patut menunggu lah gitu. Oke, baik. Nah, ini kan tentu tantangan setiap musimnya berbeda begitu ya. Tantangan musim kemarin Persib bagaimana caranya bisa mempertahankan juara hingga mencapai hat-trick dan alhamdulillahnya tercapai. Di Asia juga kan sampai ke babak 16 besar begitu ya sebelum akhirnya tersingkir oleh Ratchaburi. Nah, tantangan musim ayeuna kan leuwih edan deui nya. Leuwih edan Bener deui. teu? Aya 4 kompetisi. 4 sampai 5 ya. Iya, Pramusim lah. 4 kompetisi sama yang pramusim mungkin 5 ya. Koreksi kalau aku salah ya, ada Super League yang pasti. Sebelum Super League ada Piala Presiden dulu ya. Benar. Ya. Lalu juga ada Shopee Cup. Lalu juga ada ACL2 dan mungkin Piala Indonesia. Piala Indonesia. Bagaimana nih teman-teman melihat 5 kompetisi plus yang pramusim ini ya, Piala Presiden yang akan dihadapi oleh Persib Sal. Sebenarnya benar ini tantangan benar-benar ujian di musim ini ya. Karena kita kemarin kita lihat lah di 2 kompetisi ya tahun kemarin deh. Kemarin 2. Dua kompetisi aja ada beberapa momen yang memang pemain sudah kelelahan gitu. Benar. Kita ambil contoh lawan Malut. Ya, Malut ya, kita dibantai itu. Itu kan dempet tuh waktunya main sama di Aceh, apalagi sekarang dengan 4 kompetisinya. 4 kompetisi gitu loh. Itu harus punya squad notable sih. Intinya kudu aya rotasi di setiap rotasinya. pertandingan mungkin ya, atau enggak di setiap pertandingan, di setiap kompetisi lah gitu. Ya. Itu sih kunci nama. Kunci nama Berarti dari kedalaman memungkinkan squad. ada berbeda tim, bisa jadi nggak gitu ya? Bisa. Beda tim antara Liga 1 ini, Liga ACL ini timnya, Bisa jadi. Piala Bisa Indonesia jadi. ini. Bisa Karena jadi. beberapa klub ya kita lihat di ASEAN kayak Siga JDT gitu nya. Itu kan sabaraha tim gitu. Aya tim jang Asiana, aya tim jang Liga domestik gitu. Ya benar-benar. Jadi memang kedalaman skuad ini menjadi salah satu faktor pentingnya dalam mengarungi musim depan. Karena bayangin 5 kompetisi gitu kan. Kalau kita lihat juga kan tim-tim lain gitu ya kayak di Eropa itu kan pasti kedalaman skuadnya bahkannya untuk kompetisi-kompetisi anu ciga Piala FA-nya, Piala Carling kan kadang-kadang suka mainkan pemain akademi Benar. gitu. Gitunya. Eta bisa tuh sih yang dilakukan ke Persib musim hareup. Bisa. Bisa banget. Bisa banget ya. Kayak apalagi mungkin di Piala Indonesia ya. Ya. Yang setelah sekian lama absen ya. Akhirnya ada lagi. Ini jadi menurut saya jadi ajang untuk para pemain muda. Para pemain akademi Persib gitu ya. Yang masuk ke musim sekarang masuk ke skuad utama. Inilah ajangnya gitu. Apalagi mungkin kemarin dengan 2 kompetisi saja kan ada beberapa pemain yang memang minim menit bermain ya. Ya benar. Nah ini sebenarnya ajang-ajang untuk mereka untuk membiasakan mendapatkan menit bermain sih. Tapi mungkin nanti balik lagi ke Boboto sih. Jadi walaupun kan bisa jadi kan berbeda tim ya. Jadi ke Boboto mungkin kalau Piala Indonesia timnya beda. Tapi mungkin ekspektasinya jangan terlalu kayak kudu juara penting kabeh oge gitu. ekspektasina Sih bener kedalaman skuadnya. Tapi memang iya tehnya PR pisannya dalam musim kemarin gitunya ketika Persib loba pemain anu cederanya gitu. Bojan teh kan liarnya ngarotasi gitu. Dan Igor mungkin juga sudah tahu kondisi ini gitu kan ketika skuad sayana
tapi kompetisi loba komonya musim hareup gitu. Dan memang pergerakan bursa transfer ayeuna teh harus benar-benar dimaksimalkannya oleh si Persib teh. Nah kira-kira nih menurut teman-teman nih di 5 kompetisi ini gitu kan, nu paling realistis mana sih nu? Seenggaknya kayaknya ini bisa juara nih. Kata orang mah Liga 1 dulu pertahankan. Super Liga League. 1, karena bagaimanapun ya pasti masih apa ya? Liga 1 masih prestisius sih di Indonesia teh. Bener. Karena lamun juara musim hareup main di Asia. Main di Asia ya, Benar. Asia. Sementara itu mungkin ya 2027 kan slot ACL 2 tim ya. Bisa Ya, diloloskan. Satu Minimal lolos kan ya. untuk menurut orang untuk Persib ada di 2 besar. Ada di 2 besar. 2 besarnya untuk juaranya runner up lah gitu. Ah. Masih masuk kompetisi Asia gitu ya. Oke. Yang juara teh lolos otomatis kan kalau nggak salah. Betul, Runner up otomatis playoff ya? yang posisi 2 playoff. Oh, tapi ada mun musim aya nama playoff lah kan? Masih Playoff masih dulu, playoff masih karena playoff kan poin nu musim kamari bergunanya di 2027. Betul. Oke. Gitu. Dan menurut saya tadi sebenarnya kudu konsisten di liga domestik lah. Ya. Untuk di Asia meningkatkan tim musim kamari. Ya. Kemarin kan Jadi 13 besarnya ada di progres ACL-nya. tiap tahun di Asia Betul, teh-nya. katanya minimal perempat final atau semifinal lah Oh, paling benar. halus Minimal gitu. final. Minimal lah final. final ya. Tapi ya guys, kita disclaimer dulunya di dia orang bukan sebagai pengamat Benar, sepak bola benar, nggak expertnya. Jadi di mah ya orang ngobrol-ngobrol Menikmati ngobrol aja. ya menikmati lah. Jadi harapan mah memang orangnya hayang Persib teh musim Halus. depan teh sapu bersihnya 4 kompetisi teh juara lah jeung Piala Presidennya, tapi kan balik deui nya da kompetisi emang ngaran lagi memilihkan. So kamari musim kamari sebenarnya milik kita orang Milik juara. pisan, Poin sarua jeung Borneo karena ada aturan head to head. Betul. Kita nu juara. Nah, ayeuna ke soal transfer Persib. Nah, ini kan seperti kita ketahui musim ayeuna itu kan Persib banyak ditinggal oleh para pemain pilar andalan nih terutama Federico Barba cabut. Back tangguh. Terus si Putros. Sadi Pran Putros, Putros nggak anak ada Wildun. gitu kan. Terus si Andrew Jung. Andrew Jung. Dan itu adalah beberapa pemain yang memang musim lalu itu menjadi pembeda. Betul. Perform ya. Ya, menjadi pembeda. Nah, Riko jeung Isal lihat kumaha tah pergerakan transfer Persib musim ayeuna tah. Kumaha mun ente heula kok. Cek orang mah beberapa pemain memang masih baru ya, tapi kualitas main lagi tidak terlalu jauh dari yang kemarin sih. Bahkan Ya. lebih bagus, bahkan beberapa pemain kan banyak berpengalaman di Asia ya. Ya. Kayak si Mutombo kan di Ratchaburi, terus yang pemain Jepang itu yang baru. Ya. Dia juga kan pernah di ACL kalau gak salah, ACL ya. Pernah juga. Terus si Luka Menalo mungkin dengan pengalaman Eropanya Ya, gitu. benar. Terus siapa lagi sih? Sandy Walsh. Sandy Walsh dan Ragnar juga kan mereka juga pasti membawa pengalaman Eropa ya. Dengan beberapa pemain baru ini saya yakin Persib bisa lah berbicara di Liga Indonesia gitu ya. Iya. Walaupun nanti balik lagi ke ramuan Igor Tolik gitu ya. Iya. Apakah nanti permainannya apakah akan pragmatis kayak Bojan Hodak atau dengan skema baru gitu. Iya. Mun ente kumaha Sal? Menurut orang lebih lebih asik menyoroti transfer Persib lebih banyak merekrut pemain hareup euy. Oh, iya. Sayap, Benar. pemain sayap dan striker ya. Betul. Yang dimana ya itu PR kelemahan pisan Persib musim kamari Musim kan. kamari ya benar. Striker gitu kan ya rada hese gitu. Ya, angin-anginan lah ya. Gitu. Cuman kuat itu kan kamari Ya, benar, di aya Barba, Matikardi dan sebagainya. Ya. Nah, itu mungkin benar-benar sigana menarik bagaimana ramuan Igor nantinya meramu antara Ragnar main di kiri, Menalo, Iya. kumaha pemain-pemain sigana mah bakal lebih nyerang sih di formasi Bojan ya. Berarti lebih variatif dari musim Benar, sekarang ya. Tapi udah mau ningali Igor kayaknya musim kamarinya ketika orang menang sebenarnya lawan Madura United gini. 5 Iya. 5 kalau salah. 5-0 nya orang Poldi. Eta Persib teh mainna edan euy. Nyerang ya? Nyerang Beda banget berarti kan? gitu. Ya. Jadi teu loba naonnya teu loba main di tengah jadi si bola teh direct langsung ke halu bola direct langsung. Mungkin ketika si Igor ayeuna ngarekrut Menalo, ngarekrut Ragnar, mungkinnya prediksi orang sepak bola direct itu bakal terjadi musim hareup, Bro. Berarti para pemain-pemain yang bisa lari ya. Ya, bisa lari gitu. Dan memang ya salah satu mungkin Igor juga melihat ya kekurangan tadi Cek Isal sebutkannya musim kamari teh kekurangan di lini serang. Karena musim ayeuna dihajarna ya si pemain-pemain teh di lini serang. Jadi ketika serangan teh buntu, aya pemain lain nu bisa jadi pembeda gitunya. Terus tinggal di kamari striker barunya si Si Balsa Balsa gitu. Itu body balance dan sprint Halus juga
ayaan Bagus ya. gitu. Ayaannya. Ayaan, jadi memang tinggal udah mulai agak sedikit kelihatan lah gitu ya. Ya, ya. Skema yang diinginkan Si Igor Igor ya? nanti ya. Penyerangannya seperti apa gitu. Berarti Tinggal gitu di tipe-tipe kan Menalo untuk track recordnya pemain nu lincah eta. ya pemain nu lincah Untuk di dan sayap memang gitu. Persib butuh pemain nu ciga gitunya, nu Bener. bisa nusuknya di sektor sayap kan ciga kamari aya Berginho nya nu bisa nusuk kan di Betul. sektor sayap, Beckham oge nu Beckham. bisa Bener. ieu nya gitu. Jadi memang halus lahnya untuk ya. Tapi kan ini ada satu nama nih yang ayeuna mah geus pasti diomongkeun lah gitunya. Nu ngaranna Mariano Peralta tah. MP. Cek Riko jeung Isal butuh tuh sih si Persib ngarekrut si Peralta ieu. Urang mah jujurnya ngadenge rumorna teh itu asa kumanya gitunya ketika ada satu pemain yang terlalu dirumorkan. Saya tuh takutnya ya ketika direkrut sama Persib jatuhnya jadi butut gitu. Ingat teh baheula waktu generasi Golden Era. Ya, kumaha tah mun cek ente kok MP Mariano Peralta. Bener tadi ke Persib? teuing teu nyaho urang oge. Kalau secara butuh mah pasti sih, si Garna mah pasti butuh sih untuk apa ya, kedalaman skuad gitunya. Tapi mungkin nanti akan balik lagi ke Igor Tolik sih, balik lagi ke sana gitu. Apakah dia bisa memaksimalkan para pemain yang ada gitunya? Kalau untuk Peralta mungkin secara bobotoh mah pasti sih siapa yang nggak mau pasti pemain terbaik Liga 1 kemarin gabung Persib gitunya. Sebagai bobotoh mah ya pengen sih orang gitu. Apalagi kan kalau kita tahu Peralta musim lalu selalu menjadi momok Gacor. bagi tim seluruh Betul. di di Super League misalnya. Statistiknya kan gacor pisannya. Mun orang nyebutnya musim kamari Peralta pemain nu dicit euy. Pemain udah cheat. Nu dicit salapan mun di PSG mah geuning kan ya. Pemain editan Tapi- yang disebutna ge. Ningali apakah akan masuk dengan skema permainan Persib gitu. Kalau mau ningali skema permainan Persib musim kemarinnya, Ya. rada mikir ya asup teh nya gitu. Gitu. bener. Iya. Cuman ya teuing ya enak formasinya kumaha di bawah asuhan Igornya. Iya, iya. Cuman ya satu lagi musim kemarin kan aya Williamnya. Nah, Pemain nomor 10 juga kan ya. William Marcelo. Benar awal musim gitu kan. Ternyata tidak cocok. Kan apakah peran hampir yang ya 11-12 mungkin ya Iya, iya. yang Peralta cocok oge atau henteu gitu kan. Masih ngambang sih. Tapi kadang si Peralta ini jadi satu pemain yang memang pasar nate ya dia ya diberitakan oleh seluruh medianya, tidak hanya media-media di Bandung, termasuk kan kemarin ya isu rek direkrut ke Persija. Rek direkrut ku JDT gitu kan. Tapi kan kabar baiknya waktu itu kan kita sempat ngobrol ya jeung Pak Haji Umuhnya waktu on air di radio PRFM. Si Peralta ini emang tinggal negosiasi tahap akhir lah sebelum nanti akhirnya dia mau gabung ke Persib. Tapi yang memang harapannya sahalah pemain nu alus nu penting masuk ke Persibnya termasuk soal Peralta. Yang bisa ngangkat Persib eta. Nah, eta sih sebenarnya mah gitu. Jadi sealus-alusnya pemain tapi ari teu asup kana skema mah nya. Balik deui nya salahnya siga si Marsilio kan eta teu kumaha dan pemain alus da eta Arema. pemain gitu. Tapi dari teu asup skema Asup mah nya. skema. Gitu. Tah ieu dalam rangka menyongsong musim baru tentu kan selain dari pemain yang jadi sorotan adalah mengenai fasilitasi infrastrukturnya. Salah satunya adalah naon ngaranna teh? Lapangan pendamping. Kemarin kan rame oge-nya di media sosial. Teman-teman bobotoh juga ya yang selalu update beritanya di PRFM kan pasti menyampaikan, aduh ya teh jukutna nya meuni ciga itu ya garing gitu nya. gararing apakah karena memang usum halodo gitunya atau memang perawatan Kurang kurang cai, gitu atau kurang cai teh ditara di cebor itu kumaha ya teh. Ya memang kemarin soal fasilitas oke dikeluhkan oleh Igornya. Nya ku Igor. Soal lapangan latihan eta gitu. Mempengaruhi tino adaptasi pemain dan sebagainya. Ya memang eta kuduna bisa lebih ti ayeuna Di musim kemarin nya. musim kamari gitu kan karena memang lapangan pendamping teh ti musim kemarin ya misalnya Iya, ayana baru ya. satu musim Ya kan harusnya udah bisa diolah gitu. Ya, ya. Belum lagi isu-isu soal stadion utama juga GBLA gitu kan Jukutna kumaha kan Rumputnya, kemarin lagi rame tuh di media sosial. Nah. Pengolahannya gimana ya harusnya untuk sekelas Persib itu harus udah ada apa ya sudah punya mapping ke depannya Iya, untuk betul, bagaimana mengelola Blueprint-nya stadion keharap blueprint-nya, kumahanya. gitu. Nah, tapi kan masalahnya kok Kang Adit kan beberapa waktu lalu sempat menyampaikan bahwa investasi di infrastruktur teh mahal. butuh biaya nu gede Bener, euy gitu dibandingkan ngarekrut pemain lah gitu. Kumaha mun cek ente kok? Nah, berarti kan sekarang mah mungkin Bobotoh udah mulai sadarnya bahwa infrastruktur itu salah satu yang paling penting di Persib gitunya. Ya,
mungkin dengan sekarang Bobotoh sadar, nah nanti ada perubahan perilaku di stadion itu jangan sampai merugikan Persib Nama, karena kan mereka tahu ya bahwa fasilitasnya mahal gitu. Ya, benar. Jangan sampai Persib teh didenda deh kan tahun kemarin hampir 3 miliar kalau nggak salah. Ya, Si denda Persib teh itu kan bisa jadi mungkin kalau tidak ada denda bisa jadi untuk fasilitas kayak Dewa kan bagusnya Dewa Bali Ya, udah pada benar, bagus Bali. fasilitasnya. Bali juara Itu sih, break eta deui apa ke kita ke Bobotoh. Jadi mungkin Bobotoh juga jangan menuntut terus tapi kita juga tidak berubah gitu Ya, nya. benar-benar. Ya. Jadi memang ya jadi ya sebuah pembelajaran juga ya ketika nanti memang si manajemen teh memperbaiki fasilitas baik itu di stadion ataupun juga di lapangan pendamping. Intinya kita sebagai Bobotoh juga harus bisa merawatnya. Balik Betul. lagi sesuai simbiosis mutualisme lah. ya sebagai gambaran juga kan Persib selalu mengampanyekan bahwa GBLA ini adalah rumah kita. Rumah gitu ya. kita. Gitu. Jaga GBLA Jaga GBLA. Persib ya gini. Ya, tapi mudah-mudahan lah nya di musim ayeuna baik itu infrastruktur juga selalu ada perubahan, ada update-nya dan balik lagi kan ketika infrastrukturnya bagus, SDM-nya bagus, pasti kan nanti target yang akan dicapainya juga bagus. Gitu kan. No intinya kieu sih Cup, dengan perbaikan yang sekarang sedang dilakukan oleh pihak manajemen pada GBLA gitu ya. Ya. Untuk menyambut musim yang akan datang gitu. Ya. Semoga kaburu Iya, dan semoga kualitasnya kaburu. juga bagus gitu. Ya, Karena benar-benar. obrolan saya dengan manajemen waktu itu selentingan gitu ya. Nah, Ngusulkeun pindah stadion itu gampang ya. gitu. Misalkan enak GBLA teu anggeus ya gitu, Ya. can siap gitu untuk mengarungi kompetisi Ya, musim ya. ayeuna gitu. Orang ngusulkeun Jalak Harupat teu gampang gitu. Iya, iya. Apalagi dengan akhirnya kan kita tahu kepemilikan GBLA kan udah di Persib. tangan Persib gitu ya. Akhirnya mun misalkan pindah ke Jalak Harupat, akhirnya kudu diomean deui, Ya, mendingan bener. ngomean GBLA gitu. Iya, benar-benar. Kumaha ente kok ninggalina kok? Saya sih berharap unggul sih orang mah berjalan beriringan gitu. Jadi prestasi terus misalnya nanti stabil lah minimal stabil Oke. jangan sampai turun gitu. Dan fasilitasnya segitu-segitu sih dikit-dikit dicicil Ya. misalnya lapangan pendamping dulu atau apanya dulu gitu. Jadi Porsina dicet, porsinya dihalusan lah dicet benernya, atau gitunya. setorannya dipindahkan heula aja kemarin. Kamari Setorannya eta pindahkan. asli euy bener. Jaba si toran natenya ciga nu aya ieu teh geuning lan nu kararoneng teh mun cai. Lumutan. Lumutannya. Aduh, eta lamun misalkan diliput Ya, ku media luar mimpi goreng euy. Bobotoh mah nya hayang siga JDT kan. Ya, Kita betul. fasilitasnya teredan lah mungkin untuk di Asia Tenggara mah. Iya. nya. Oke. Siap lah kalau begitu. Ya kita nantikan saja ya seperti apa Ya. nanti musim depan. Mudah-mudahan kita bisa lagi konvoynya di dieu nya liputan deui di luhur. Bisa Di ngenaikeun kamari. luhur tah. Walaupun power turun atau Walaupun power turun, nepikeun ka ini kan Ngerakak teur, bro. di mana tah. Mudah-mudahan lah nanti kita lihat Persib. Siap. Kita nanti nonton dulu Piala Presidennya tanggal 25 Juli nya Oke. lawan Arema di Sijalak Harupatela di sore yang gelar nostalgia, Bro. Di rumah yang lama dulu ya. Di rumah yang lama. Di rumah bukan istri yang lama ya, di rumah ya. Jadi di rumah yang lama ya, gitu. Oke, nuhunnya saya. Siap. Nuhunnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Jadi teman-teman dan juga netizen Radio PRFM juga turun sudah menyaksikan podcast kisah Persib di channel YouTube Radio PRFM. Nanti kita juga akan kembali lagi untuk membahas seputar dunia di sepak bola khususnya dari Persib Bandung. Saya Yusuf Ansori pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.